Saudara, pada hari ini saya kembali akan menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar ini. Kita akan membuka suatu kitab yang penting, yaitu Ibrani. Mari kita buka Ibrani, dan ini adalah suatu kitab yang sangat-sangat luar biasa pentingnya. Dan saya harap, saudara, dalam beberapa waktu yang ke depan, ketika kita akan memasuki ayat demi ayat membahas surat Ibrani ini, saudara bawa catatan, saudara menulis, saudara bawa Alkitab, saudara catat dalam Alkitab, kata-kata yang penting, garisi dalam Alkitab, ayat-ayat yang penting, saudara, karena ini adalah suatu kitab yang terlalu indah yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Saudara, kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat keempat. Hari ini kita akan konsentrasi dalam dua ayat yang pertama saja, tapi kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat keempat bersama-sama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Ayat yang pertama dan kedua A. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami memerlukan belas kasihan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang lemah, anak-anak Tuhan yang berdosa, anak-anak Tuhan yang telah menerima keselamatan dan mencicipi keselamatan yang kekal tersebut. Saat ini sedang berkumpul tentang kami semua ya Tuhan. Itu mereka yang beriman, mereka menyatakan iman untuk pada hari Sabat ini berbakti bersama sebagai suatu anggota tubuh Kristus, memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Firman Tuhan yang akan mendasari hidup kami yang sementara ini. Kiranya pada saat ini berbicara kepada kami, khususnya ketika kami membuka suatu bagian firman Tuhan yang demikian penting, yaitu kitab daripada Ibrani ini ya Tuhan. Oh Tuhan, berilah kami kerendah hatian. Berilah hamba-Mu juga suatu rendah hati di hadapan Tuhan. Berilah kami semua suatu anugerah, kalau kami bisa mengerti siapa Kristus, apa pentingnya Dia dalam hidup kami ya Tuhan. Itu bukan karena kami pandai, bukan karena kami mampu, bukan karena kami mampu berpikir lebih daripada orang-orang yang lain, bukan karena kami mampu memikirkan hal-hal yang rahasia, yang indah daripada Tuhan, tapi karena kami hanya diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Oleh karena itu berbelas kasihanlah pada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami ingin belajar meninggalkan Kristus dalam hidup kami, dalam hidup gereja ini. Karena itu ya Tuhan, terimalah apa yang manusia-manusia ini akan lakukan, ibadah-ibadah kami. Khususnya ketika berita firman Tuhan akan diberitakan, bekerjalah tengah-tengah kami. Karena akan ada roh-roh jahat yang akan terus merongrong kami, yang akan mencoba membuat kami menghilangkan konsentrasi kami, memindahkan konsentrasi kami kepada tempat-tempat yang lain ya Tuhan. Kami dalam nama Yesus mengusir roh-roh jahat tersebut, dan kiranya Tuhan sekarang bertakhta di atas pikiran dan di atas hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, kitab Hebrew paling sedikit memiliki 3 kepentingan, 3 hal yang sangat penting yang membuat kitab ini menjadi satu kitab yang unik. Yang pertama, saudara, itu theological significance. Itu kepentingan atau signifikansi teologis. Karena ini adalah satu-satunya kitab, kalau saudara perbaca, saudara akan mengkaitkan dengan demikian jelas, mengkaitkan antara Old Covenant, perjanjian lama, and the New Covenant, perjanjian baru. Sehingga saudara bisa melihat apa itu alasan-alasan mengapa misalnya Kristus dikatakan sebagai penggenap daripada perjanjian lama. Mengapa semua Kristus dikatakan sebagai penggenap daripada semua ritual-ritual keagamaan daripada orang-orang Israel. Saudara, di sini saudara bisa melihat suatu hal yang sangat jelas sekali, bahwa dalam kitab Ibrani kita mengerti kaitan antara Old Covenant, perjanjian lama, dan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah antara Tuhan dan orang-orang Israel, dan perjanjian baru sekarang melalui kematian Kristus, melalui apa yang Dia lakukan bagi kita semua. Tuhan mengestablish, mendirikan suatu covenant yang baru dengan umat Tuhan. Saudara, apakah ini 2 covenant yang berbeda? Apakah ini berarti maka kita boleh meniadakan perjanjian lama karena Kristus sudah menggenapkan semua perjanjian daripada Tuhan? Tidak demikian, saudara.
Saudara bisa melihat keunikan daripada Alkitab kedua perjanjian ini melalui apa yang akan kita pelajari, itu kitab Ibrani ini. Yang kedua, saudara, bukan hanya theological significance, bukan hanya signifikansi teologis, tapi juga karena ada suatu Christological significance. Ada suatu signifikansi kristologis yang sangat kental di sini, saudara. Saudara bisa melihat daripada apa yang kita baca 4 ayat tersebut, bahwa Kristus itu jauh lebih supreme. Kristus jauh lebih utama daripada semua nabi-nabi sebelumnya. Kalau sebelumnya Allah berbicara melalui berbagai macam nabi-nabi tersebut dalam waktu yang berbeda-beda pada zaman akhir. Cukup satu orang, Allah berbicara melalui anaknya, dan tidak ada lagi pembicaraan Allah melalui nabi-nabi yang lain sesudah Kristus. Kristus menjadi suatu finalitas daripada nubuatan-nubuatan daripada semua sebelum Kristus, yang menggenapkan semua nubuatan. Kristus adalah suatu nabi yang terakhir, yang membicarakan kehendak Allah. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Kristus. Tidak ada yang akan datang setelah Kristus. Kristus adalah final, supremasi Kristus. Bukan hanya supremasi Kristus di atas nabi-nabi orang-orang, bahkan di atas semua malaikat-malaikat, bahkan di atas semua daripada ritual-ritual keagamaan yang sangat diagung-agungkan oleh orang Israel. Kristus lebih utama daripada temple, daripada tabernacle. Kata temple sendiri tidak pernah keluar dalam kitab Ibrani. Setiap kali mereka mengatakan atau merujuk pada suatu tema yang suci, mereka katakan tabernacle, bukan temple. Saudara, itu tempat Allah, itu tabernacle, bukan temple. Kristus lebih utama daripada tabernacle. Kristus lebih utama daripada semua imam-imam. Kristus lebih utama daripada apa yang imam-imam tersebut lakukan. Kristus lebih utama daripada semua sacrifice, korban-korban yang manusia bisa lakukan. Kristus utama lebih daripada segalanya, saudara. Maka di sini, saudara, Kristus adalah penggenapan daripada apa yang sudah dijanjikan ini. Tetapi saudara, kalau saudara perhatikan, ada satu hal yang penting mengenai doktrin Kristus. Karena dalam kitab Ibrani juga dikatakan bahwa Kristus ini yang menggenapkan semua perjanjian tersebut. Yang menggenapkan semua nubuatan tersebut. Kristus ini yang akhirnya lebih tinggi daripada segala sesuatu adalah tetap manusia. Ini jadi satu hal yang sangat penting. Seringkali dalam doktrin kita sangat meninggikan Kristus demikian rupa, sehingga kita lupa bahwa dalam inkarnasinya dia adalah manusia juga 100%. Kita lupa bahwa dia juga lemah sama seperti kita. Bahwa dia juga dicobai sama seperti kita. Bedanya dia dicobai tapi tidak berdosa, tapi dia tetap dicobai. Dia memiliki kekhawatiran. Bagaimana manusia dia takut, bagaimana manusia dia lemah, bisa lapar, dan lain sebagainya, saudara. Maka daripada ini, saudara, sangat unik sekali. Kitab Ibrani setelah menyatakan demikian supreme Kristus tersebut, tetap mengatakan bahwa Kristus adalah seorang manusia. Tanpa Kristus pernah menjadi manusia, tanpa Allah anak pernah menjadi manusia, dan menjadi sama seperti Anda dan saya, memiliki kelemahan-kelemahan, memiliki suatu perasaan takut, memiliki kelemahan tubuh dan sebagainya. Maka tidak ada keselamatan, justru semuanya itu menjadi dasar pada keselamatan kita, saudara. Maka saudara, Ibrani saudara menceritakan mengenai supremasi Kristus, khususnya dalam hal keselamatan ini. Itu sangat penting sekali. Yang ketiga, bukan hanya theological significance, bukan hanya Christological significance, tapi ada pragmatic significance, yaitu suatu signifikansi pragmatis. Di sini, saudara, kitab Ibrani mau mengajarkan pada kita bagaimana kita sebagai orang Kristen harus terus berjuang. Bagaimana kita sebagai orang Kristen harus terus mengejar kekudusan Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang Kristen harus terus menjadi orang yang semakin lama semakin dewasa. Maka di sini, saudara, kalau saya perhatikan, di dalam dunia di mana kita hidup pada saat ini, saudara, kita banyak ditawarkan dengan a more glorious, glamorous Christianity, dalam tanda kutip, saudara. Kita ditawarkan dengan demikian banyak kekristenan-kekristenan yang hanya membuat perasaan kita lebih enak. Kristen-Kristen yang hanya mengajarkan hal-hal moral saja, yaitu therapeutic, moralistic Christianity. Saudara, Michael Horton pernah menuliskan suatu buku yang sangat penting sekali, Christless Christianity. Saya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang oleh Momentum, kekristenan tanpa Kristus. Itu yang sedang kita hadapi pada saat ini, saudara. Kita mungkin di Indonesia bukan sedang menghadapi suatu penganiayaan besar, di mana kita harus takut mati ketika kita datang ke gereja. Tidak, kita tidak menghadapi itu. Saya percaya di antara semua daripada kita tempat ini, tadi pagi ketika datang ke gereja, tidak pernah kita kepikiran bahwa kita akan menghadapi suatu ancaman bahaya. Tidak, saudara. Tetapi, saudara, kita tetap menghadapi ancaman dalam hal yang lainnya, di mana kita seringkali anak-anak muda khususnya juga, generasi muda kita, terus diiming-imingi dengan
kekristenan yang more glamorous ini, saudara. Saudara, apa jadinya kalau kita ditawarkan dengan suatu kekristenan yang mengutamakan atau mendorong kita melihat hidup yang didorong oleh salib, saudara, lebih daripada kesuksesan hidup. Maukah anak-anak Tuhan masih mengejar kemuliaan Tuhan yang ada di dalam salib? Maukah anak-anak Tuhan masih melihat bahwa salib adalah suatu hal yang indah dalam hidup mereka? Atau kesuksesan hidup menjadi story hidup kita, saudara. Saudara, orang pada zaman di mana Ibrani tuliskan, mereka menghadapi mungkin suatu kesulitan hidup, yaitu mereka harus menghadapi persecution. Mereka diancam, mereka khawatir, mereka merasakan bahwa ada suatu ancaman besar yang akan mendatang dan mungkin di mana mereka harus mati menjadi martir. Maka mereka mungkin mau mundur, mereka mungkin mau meninggalkan iman mereka, atau tidak mau secara terus terang menyatakan iman mereka di depan umum. Mereka mau menjadi orang yang seperti semula. Bagaimana kalau kita mengalami hal yang sama, saudara? Bagaimana kalau kita mengalami hal yang sama seperti orang-orang di Tiongkok kemarin hari Sabtu dalam persekutuan doa, badan atau tim misi, saudara, men-sharingkan mengenai suatu negara yaitu Tiongkok dan kesulitan besar yang dihadapi oleh orang-orang Kristen pada zaman ini. Saudara, Tiongkok sekarang di presiden adalah Xi Jinping, saudara. Dia adalah seorang yang sudah mengangkat dirinya untuk menjadi presiden seumur hidup. Itu satu hal yang sudah dengan kuasa dia bisa merubah konstitusi di mana dia menjadi presiden seumur hidup. Di sini, saudara, maka dia menekan kekristenan. Dia melihat bahwa kekristenan menjadi suatu ancaman. Walaupun jumlah masih lebih kurang daripada orang di dalam partai politik komunis. Tapi kekristenan sudah menjadi suatu ancaman. Salib dalam gereja harus diturunkan. Muka Yesus, gambar Tuhan Yesus. Salib atau tulisan-tulisan Alkitab di rumah-rumah orang Kristus harus semua diturunkan. Harus semua dihapuskan. Dipasang gambar foto dia, saudara. Saudara, kekristenan semacam demikian sangat-sangat luar biasa ditindas. Kita mengenal ada seorang pastor, Wang Yi. Saudara, itu adalah seorang pastor yang sudah mau diajak atau diundang datang ke Indonesia untuk Revo 500. Yang akhirnya tidak bisa datang. Karena under house arrest dan sebagainya. Sampai akhirnya terakhir diculik, saudara. Diamankan dengan lebih daripada 160 orang dalam gerejanya. Dibawa dan diamankan di tempat kepolisian. Saudara, kalau kita mengalami hal yang sama, masihkah kita dengan mudah setiap minggu mau datang ke gereja? Masihkah kita dengan mudah setiap Sabtu mau datang dalam persekutuan doa? Masihkah kita dengan mudah masih mau melayani Tuhan kalau kita dihimpit semacam demikian? Bagaimana kalau kita tahu bahwa karena iman kita akhirnya diolok-olok, dihina, atau dipojokkan, dicemooh oleh orang-orang di tempat kerja kita di sekolah. Masih maukah kita menyatakan jati diri kita sebagai orang Kristen, saudara? Atau saudara, pertanyaan terakhir, does it matter at all bagi kita semua? Bahwa kita sebagai orang Kristen harus makin lama makin bertumbuh. Seringkali orang Injili yang sangat dangkal hanya percaya satu hal, kalau kita sudah percaya Tuhan, lalu berdoa mengenai sinner's prayer, menerima Tuhan, that's it. Itu yang terakhir dalam hidup mereka. Saya sudah diselamatkan. Tapi bagaimana saya bisa maju lebih lagi, menjadi orang Kristen yang lebih dewasa lagi? Maka di sini, saudara, kalau saudara perhatikan, ini adalah concern daripada penulis daripada kitab Ibrani ini, yang menginginkan agar anak-anak Tuhan itu menjadi anak-anak yang semakin lama semakin dewasa. Kalau saudara perhatikan Ibrani pasal 5, pasal yang ke-6, saudara, di sana ada suatu peringatan terhadap mereka yang mau murtad. Hati-hati bagi mereka yang mau murtad, jangan sampai engkau murtad. Tapi daripada itu juga penulis Ibrani mengatakan engkau harus bertumbuh. Jangan hanya makan makanan yang susu saja. Dimakanlah makanan yang lebih keras. Engkau harus menjadi seorang yang meninggalkan ajaran-ajaran dasar, the elementary doctrines, dikatakan di sana. Dalam bahasa Indonesia masih kurang jelas, saudara. Di sana katakan, tinggalkanlah semua elementary doctrines dan bertumbuhlah. Saudara, ini menarik sekali, saudara. Di tengah segala ancaman yang orang Kristen hadapi pada saat itu, penulis Ibrani menuliskan pada orang-orang Kristen yang sedang menghadapi ancaman aniaya tersebut. Dia katakan, jadilah orang Kristen yang semakin lama semakin dewasa. Bukan hanya mengerti hal-hal yang simple saja. Bukan hanya mengerti hal-hal yang sederhana saja. Itu the elementary doctrines, but grow up, be more mature. Itu sebagai satu solusi bagi kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi menerima ancaman hidup, menerima aniaya dalam hidup ini. Saudara, banyak sekali orang Kristen yang saya katakan stuck, gagal move on, saudara. Stuck dalam arti
sudah menjadi orang Kristen 20 tahun, pengenalan doktrinnya masih itu-itu saja. Setelah 20 tahun pengenalan Kristus, ya cuma itu-itu saja. Gagal untuk bisa bertumbuh lebih lanjut lagi. Saudara, kita bukannya berdoa hanya untuk orang-orang di China, orang-orang yang mengalami aniaya, saudara. Kita perlu berdoa untuk kita semua tempat ini. Kita bukan yang lebih superior mendoakan mereka, justru mereka yang mengalami aniaya perlu mendoakan kita. Karena waktu kita mengalami aniaya, belum tentu teologi kita bisa membawa kita melewati penganiayaan tersebut. Sekali lagi, hidup kita demikian enak. Sehingga ketika kita mengalami aniaya, belum tentu teologi kita sudah mempersiapkan kita untuk melewati aniaya tersebut. Yang unik saudara di sini adalah penulis Ibrani mengatakan untuk menghadapi tantangan tersebut, untuk menghadapi aniaya, yaitu grow up, be more mature in your understanding. Itu adalah suatu tema yang penting dalam kitab Ibrani ini, saudara. Saudara, ada beberapa hal yang akan kita lihat, saudara, yaitu kita harus membahas dari background daripada kitab Ibrani supaya kita mengerti mengenai kitab Ibrani. Yaitu yang pertama adalah kepada siapa surat Ibrani ini dituliskan. Siapa audiens daripada surat Ibrani ini? Bukan itu saja, ntar kita akan tanya di manakah mereka ketika surat Ibrani ditulis. Mereka ini adalah orang-orang Kristen macam apakah dan ada di manakah? Dan lebih daripada itu kita tanya tahun berapakah kira-kira surat Ibrani ini dituliskan. Dan yang terakhir mungkin kita harus bisa menjawab siapa sebenarnya yang menuliskan surat Ibrani ini. Yang pertama, saudara, kepada siapa surat Ibrani ini dituliskan? Saudara, menarik kalau saudara baca surat Ibrani ini. Ayat yang pertama daripada pasal yang pertama langsung bicara mengenai suatu doktrin Kristus. Tidak bicara mengenai introduction, tidak bicara mengenai kepada siapa surat ini dituliskan, tidak langsung mengenai yaitu bahwa Tuhan berbicara pada zaman yang dulu dan pada akhir pada zaman ini. Itu berbicara melalui Kristus anaknya. Jadi saudara, kalau saudara perhatikan di dalam seluruh surat ini tidak ada suatu kata mention mengenai siapa audiens daripada kitab Ibrani ini. Kita tidak pernah tahu kepada siapa sebenarnya surat Ibrani ini dituliskan. Saudara bandingkan saudara dengan surat-surat Paulus. Misalnya 1 Korintus. Di sana saudara bisa melihat awal daripada surat tersebut. Dari Paulus pada jemaat Allah di Korintus itu sangat jelas sekali. Penulisnya dan audiensnya sangat jelas sekali, saudara. Galatia misalnya. Dari Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia, di Filipi. Dari Paulus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus yang ada di Filipi. Jelas. Baik penulis maupun audiens sangat jelas dikatakan. Tapi kalau di dalam Ibrani, penulisnya siapa kita tidak tahu. Audiensnya siapa juga kita tidak tahu, saudara. Maka di sini saudara, titles kalau dalam bahasa Indonesia surat kepada orang Ibrani. To the Hebrews dalam bahasa Inggrisnya. Atau dalam bahasa Grekanya saudara, pros Hebraios. Kepada orang-orang Hebrew, kepada orang-orang Ibrani. Saudara, mengapa demikian? Mengapa dikatakan ini adalah surat kepada orang-orang Ibrani, saudara? Saudara, ada beberapa alasan, saudara. Tertulian Bapak Gereja pada bab yang kedua, saudara, mungkin yang pertama kali yang mengatakan bahwa ini adalah surat, waktu dia refer pada kitab Ibrani, surat kepada orang-orang Ibrani. Dan mungkin juga, bukan karena itu dituliskan title-nya. By the way, saudara, semua Alkitab, kalau kita lihat kitab-kitab Perjanjian Baru, baik itu kitab Korintus, Galatia, Efesus, itu sebenarnya tidak ada title, saudara. Title daripada surat itu kita ketahui daripada pendahuluan surat itu kepada siapa. Jadi surat Paulus akhirnya kepada jemaat di Efesus, surat Paulus kepada jemaat di Korintus, surat Paulus kepada jemaat di Roma dan sebagainya, karena ada di dalamnya. Tapi Paulus sendiri tidak pernah menuliskan title tersebut. Maka di sini saudara, ini surat ada title tersebut, tanpa ada pendahuluan yang menjadi sesuatu yang menarik, hanya bisa kita ketahui mungkin dari tradisi. Mungkin saudara ada yang mengatakan, surat ini sebenarnya ada suatu khotbah yang diberikan kepada orang-orang Ibrani, pada orang-orang Kristen yang tadinya adalah orang-orang Yahudi. Sekali lagi saudara, surat ini diberikan kepada orang-orang Kristen yang tadinya adalah orang-orang Yahudi. Jadi converts yang sudah bertobat jadi orang Kristen daripada orang-orang Yahudi. Mengapa kita tahu hal demikian? Karena dalam surat ini sangat banyak bicara sekali mengenai upacara-upacara keagamaan. Mengenai temple, mengenai sekali lagi tabernacle, saudara. Mengenai juga priesthood, mengenai sacrifice dan lain sebagainya. Seakan-akan penulis Ibrani ini sudah mengetahui bahwa audiensnya itu sangat mengerti dengan jelas sekali mengenai semua ritual-ritual ini. Sekali lagi saudara, melalui tradisi kita mungkin bisa mengatakan surat ini tadinya dikhotbahkan, diberitakan, diberikan di dalam sinagog-sinagog, di mana orang-orang Kristen awal-awal
tetap masih masuk dalam sinagog-sinagog untuk berbakti. Orang-orang Kristen yang dari orang-orang Yahudi, mereka masuk dalam sinagog-sinagog dan mereka ada yang mendengarkan firman Tuhan atau khotbah ini. Lalu ada yang menuliskan dan akhirnya disebarkan. Dan terus-menerus diberikan pada sekelompok orang tersebut. Itu orang Kristen yang dari tadinya adalah asal-usulnya Ibrani. Melalui tradisi oral terus-menerus. Maka diketahui tertulis yang menuliskan. Surat ini adalah surat kepada orang Ibrani. Itu sangat penting sekali, saudara. Pada orang Ibrani. Tapi apakah karena title surat kepada orang Ibrani, to the Hebrews, berarti Ibrani secara etnis, secara fisik kah? Atau Ibrani atau orang-orang Hebrew secara iman? Mengapa saya katakan demikian, saudara? Karena di dalam Kejadian pasal 14, Kejadian pasal 14 di sana dikatakan Abraham pertama kali dikatakan sebagai orang Ibrani itu. Itu pertama kali kata Ibrani disandengkan kepada seorang yang namanya Abraham. Oleh karena itu semua keturunan daripada Abraham dikatakan orang-orang Ibrani. Jadi daripada Abraham yang dikatakan orang Ibrani itu pertama kali, saudara. Dan kita tahu bahwa Abraham memiliki banyak keturunan dan akhirnya keturunan itu lahirlah seseorang yang akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Lalu ada komentator mengatakan, to the Hebrews belum tentu secara etnis. Bukan ethnic identity, tapi faith identity. Bagi semua orang yang menerima iman daripada Abraham tersebut. Ini adalah kitab untuk semua orang Kristen. Baik yang dari orang Judaism, orang Yahudi maupun orang-orang Gentile, orang-orang kafir. Mereka menjadi orang Kristen. Kepada mereka surat ini diberikan. Tapi saudara, saya tetap percaya itu bukan suatu hal yang bisa diterima, saudara. Karena kesulitannya adalah kalau bicara pada semua orang Kristen secara general, saya percaya penulis Ibrani tidak sembarangan menggunakan allusion, saudara, atau perbandingan dengan ritual-ritual orang-orang Yahudi. Saya rasa itu akan menjadi suatu hal yang akan sulit dimengerti oleh orang-orang yang bukan orang Yahudi, saudara. Tapi surat ini dituliskan dengan demikian banyak rincian mengenai tata laksana ibadah mereka, apa yang mereka lakukan, komparasi atau perbandingan Kristus dengan apa yang sudah mereka lakukan. Saya percaya, saudara, surat ini diberikan khususnya kepada orang-orang yang percaya, yang tadinya dari orang-orang Yahudi. Mereka sangat mengenal. Kesulitannya sekarang adalah ketika mereka menghadapi persecution di kota Roma, ataupun di seluruh daerah pemerintahan orang Romawi, saudara. Mereka ingin kembali, saudara. Mereka tergoda untuk kembali menjadi orang Yahudi lagi. Meninggalkan iman tersebut. Maka sekarang penulis Ibrani menulis surat kepada khususnya mereka yang sedang mengalami penganiayaan, yang akan mengalami penganiayaan dan sedang merencanakan mungkin terpikir dalam pikiran mereka untuk meninggalkan iman mereka. Ini suatu Alkitab yang juga sangat relevan sekali bagi kita, saudara. Saudara, coba kita baca, saudara, kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Ini adalah tantangan yang dihadapi oleh mereka. Siapapun orang tersebut, saudara, ini adalah tantangan yang real yang dihadapi oleh mereka. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Saudara, kalimat ini saja, saudara, mungkin kita langsung bisa mendapatkan suatu afiliasi, saudara. Mungkin kita juga pernah, dulu sebelum kita menjadi orang Kristen, hidup lebih enak. Sekarang kita menjadi orang Kristen, kita menghadapi tantangan yang semakin lama semakin berat. Kita langsung merasa connect dengan kitab ini. Ingatlah akan masa yang lalu. Sudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Maksudnya adalah ketika kamu dianiaya langsung, atau kamu menjadi suatu bagian ketika orang lain juga dianiaya. Kamu ada dalam bagian tersebut. 33, 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Ini indah sekali, saudara. Ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ini adalah suatu pergumulan real yang dihadapi oleh orang-orang yang percaya pada zaman itu, saudara. Saudara, apapun kondisi yang sedang terjadi, suatu kondisi sulit yang membuat orang-orang ini semakin lama semakin tergoda untuk meninggalkan iman dia. Mungkin saya bisa meninggalkan iman saya untuk paling sedikit sementara.
mengingkari iman saya. Paling sedikit tidak mengaku percaya ketika saya ditanya apakah saya adalah orang Kristen. Di sini penulis Ibrani mengatakan, be aware, hati-hati. Soal pertanyaan kedua adalah di manakah mereka? Di manakah orang-orang yang sedang mengalami kesulitan ini? Ada beberapa pilihan, saudara. Ada yang mengatakan bahwa mereka mungkin di Palestina, yaitu di Israel, di tanah Israel tersebut di Palestina. Atau mungkin mereka adalah orang-orang Kristen yang orang-orang Yahudi menjadi Kristen di kota Roma. Saudara, itu dua pilihan yang paling jelas, yang paling major options bagi kita semua. Saudara, mengapa Palestina dipikirkan? Mengapa ini satu daerah yang dipikirkan? Karena saudara, orang Palestina sejak semula, saudara, orang-orang Kristen di Palestina, orang-orang Yahudi yang menjadi orang Kristen di daerah Yudea di Palestina adalah orang yang langsung mendapatkan aniaya. Bukan dari orang luar, tapi dari orang Yahudi itu sendiri, saudara. Saudara bisa melihat bagaimana Stefanus dalam Kisah Rasul pasal 7 akhirnya harus mati di rajam batu. Itu martir pertama, itu martir di Palestina. Jadi sejak semula orang di Palestina adalah orang yang sudah mengalami kesulitan penganiayaan tersebut. Maka ini dikatakan ini mungkinan ada orang-orang Kristen di Palestina. Kesulitannya, saudara, adalah kalau saudara perhatikan semua kutipan-kutipan Alkitab yang ditulis atau yang dikutip oleh penulis kitab Ibrani ini tidak mengkutip kutipan Alkitab Perjanjian Lama, saudara. Waktu itu belum ada Perjanjian Baru, saudara. Ketika penulis Ibrani mengkutip Perjanjian Lama, demikian banyak ayat-ayat Alkitab yang dikutip. Dia tidak pernah satu kali pun mengutip di luar Septuaginta, di luar LXX. Septuaginta adalah Alkitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Alkitab Perjanjian Lama yang tadi adalah bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Konon, saudara, ceritanya ada 70 orang yang dikumpulkan untuk menerjemahkan, 70 orang pakar, orang-orang Yahudi yang bisa berbahasa Greka, sangat pandai sekali. Dikumpulkan untuk menerjemahkan Alkitab dalam Perjanjian Lama. Mereka dimasukkan dalam ruangan masing-masing. 70 orang suruh semua menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama. Ini konon ceritanya, saudara ya. Terus setelah mereka keluar selesai, dikumpulkan. Translation, terjemahan mereka, satu dengan yang lain, semuanya sama. Konon cerita demikian, saudara. Maka di dalam orang-orang Yahudi yang ada di diaspora, yang terpengaruh dengan Helenisme, dengan yang juga mereka berbicara dengan bahasa Greka, saudara, itu banyak sekali mereka menggunakan Alkitab Perjanjian Lama yang namanya Septuaginta ini. Itu Perjanjian Lama yang diterjemahkan dalam bahasa Greka. Di Palestina sendiri, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, itu semua menggunakan Alkitab dalam bahasa Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Maka demikian sangat aneh kalau ini adalah orang-orang Kristen di Palestina, lalu penulis Ibrani mengkutip semua kutipan ayat-ayat Perjanjian Lama ini dalam buku atau Alkitab Septuaginta. Itu sangat hal yang tidak lumrah, saudara. Khususnya, saudara, Ibrani pasal 12 ayat 4 saya bacakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ini penting, saudara. Mengapa? Karena ini mengatakan bahwa orang-orang yang menjadi audiens, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi menjadi orang Kristen yang kepada mana surat Ibrani tuliskan, mereka mengalami aniaya, tapi belum sampai mencucurkan darah. Berarti tidak mungkin mereka adalah orang-orang Yahudi atau orang Kristen di Palestina. Karena Palestina sudah ada martir yang mencucurkan darah very, very early on, yaitu Stefanus. Sudah itu banyak sekali pencucuran darah di Palestina. Maka daripada itu, maka scholars mulai memikirkan bahwa ini adalah orang-orang Kristen Yahudi di luar Palestina dan khususnya mungkin adalah di kota Roma, saudara. Saudara, di kota Roma, saudara, itu orang-orang Kristen juga pernah mengalami aniaya. Sebelum Yerusalem dihancurkan, sebelum Bait Allah di Yerusalem dihancurkan, ada dua orang kaisar di kota Roma ini yang menganiaya orang-orang Kristen di sana. Yang pertama, saudara, yaitu Claudius. Claudius, C-L-A-U-D-I-U-S, saudara. Claudius. Dia adalah suatu kaisar yang memerintah dari tahun 41 sampai tahun 54. Yang kedua, saudara mungkin kenal, itu pengganti atau penerus daripada Claudius, itu Nero. Dari tahun 54 sampai tahun 68, saudara. Saudara tahu bahwa Kaisar Nero itu demikian menganiaya orang-orang Kristen di kota Roma, sedemikian rupa sehingga mereka ada yang dibakar hidup-hidup jadi lilin-lilin taman kota Roma. Ada daripada mereka yang dilemparkan ke dalam kolosium menjadi makanan daripada binatang buas. Jadi tontonan yang menyenangkan hati orang-orang banyak di kota Roma tersebut. Orang Kristen sangat kasihan sekali pada saat itu. Pernah pada suatu hari, saudara, karena Nero ingin memindahkan kota Roma yang lama ke dalam kota Roma yang baru.
Tapi orang Roma nggak ada yang mau pindah, saudara. Mereka lebih suka tinggal di kota Roma tersebut. Sudah terbiasa tinggal di sana. Maka Nero membakar kota Roma tersebut. Supaya akhirnya kota Roma yang lama tersebut hancur, rusak, dan mereka pindah ke kota Roma yang baru. Dan untuk hal itu, Kaisar Nero menyalahkan, mencari kambing hitam, mengkambing hitamkan orang Kristen. Orang Kristen lah yang melakukan hal tersebut. Maka itu suatu penganiayaan yang luar biasa terjadi, saudara. Dan pada saat itu, saudara, banyak sekali orang Kristen yang harus mati karena apa yang Nero lakukan ini. Ini penganiayaan terjadi. Tapi sekali lagi, saudara, saya rasa bukan Kaisar Nero yang menganiaya orang-orang Kristen di kota Roma tersebut. Kan dikatakan di sini, sekali lagi, Ibrani pasal 12 ayat 4, kamu menderita, tapi belum sampai mencucurkan darah. Claudius, ini mungkin terjadi dalam masa pemerintahan Claudius. Saudara, Claudius juga pernah menganiaya orang Kristen. Dicatat dalam suatu catatan daripada seorang historian daripada Roman historian, saudara, Suetonius. Dia pernah mencatat orang Yahudi, orang Kristen di kota Roma. Bagi orang Romawi mereka tidak lihat bedanya apa, saudara. Orang Yahudi dan orang Yahudi menjadi orang Kristen, tidak tahu bedanya apa. Itu bersama-sama adalah orang Yahudi. Orang Yahudi terus akhirnya mencari gara-gara, terus membuat gara-gara di kota Roma. Karena orang Yahudi terus berperang dengan orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Maka karena kejengkelan daripada Claudius, dia usir semua orang Yahudi di kota Roma tersebut. Ini terjadi, dicatat kira-kira pada tahun 49. Kalau saudara perhatikan, coba kita buka satu Alkitab yang penting. Ini ditulis dalam Kisah Para Rasul sebelum orang-orang atau seperti Suetonius, saudara, sejarawan daripada orang Romawi mencatat. Dia mencatat mungkin akhir daripada abad pertama, tapi ini sudah dicatat dalam Kisah Rasul pasal 18. Kisah Rasul pasal 18 yang kedua, saya bacakan bagi saudara. Di Korintus, Paulus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, diusir semua orang Yahudi. Karena terus perang tersebut, saudara. Sekali lagi, saudara, Claudius, orang Roma pada saat itu tidak bisa membedakan antara orang Yahudi dan orang Yahudi sudah menjadi orang Kristen. Ini terus repot, terus cekcok, diusir mereka semua. Soalnya ini sangat cocok sekali dengan suatu gambaran kalau kita baca dari Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal 10 menuliskan, dan Ibrani pasal 12 menuliskan bahwa mereka sudah mengalami aniaya tapi belum sampai mencucurkan darah. Ibrani pasal 10, saudara, mengatakan suatu kalimat, ayat yang ke-34, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan, ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Ini menjadi suatu tanda bahwa kemungkinan yang terjadi adalah Claudius ketika mengusir mereka orang-orang Kristen, orang Yahudi dan khususnya orang-orang Kristen, harta mereka dirampas, properti rumah mereka harus tinggalkan, saudara. Tapi mereka menerima semua hal itu dengan sukacita. Maka saudara, kalau dikatakan di mana mereka, kemungkinan adalah orang-orang yang ada di kota Roma, orang Kristen yang baru bertobat daripada orang Yahudi di kota Roma. Dan dia mengalami penganiayaan oleh Claudius. Mereka harus diusir dari Roma, diusir daripada Italia. Salah satunya adalah akhirnya Aquila bertemu dengan Paulus di Kisah Rasul pasal 18 ayat 2 ini, saudara. Kalau kita tanya kapan, maka akan lebih mudah kita bisa tahu, saudara, pasti sebelum Nero. Kemungkinan besar sudah pasti sebelum AD 70. AD 70 adalah suatu tanggal yang penting di mana Yerusalem dihancurkan oleh Romawi dan Bait Allah akhirnya dihancurkan. Sehingga tidak ada satu batu pun yang akhirnya ada di atas batu daripada Bait Allah tersebut. Semua harus diturunkan, dihancurkan. Mengapa saya katakan AD 7 pasti sebelum AD 70? Kalau saudara perhatikan, saudara, penulis Ibrani tidak pernah tidak pernah mengatakan atau menyinggung bagaimana Yerusalem sudah dihancurkan. Bagaimana Bait Allah sekarang sudah tidak ada. Tidak pernah menyebutkan hal tersebut. Kalau dia mau mengatakan bagaimana Kristus itu demikian supreme, demikian lebih tinggi daripada semua upacara-upacara keagamaan, daripada Bait Allah, daripada tabernacle, daripada sacrifice yang dilakukan dalam Bait Allah, saya rasa dia tidak akan melewatkan suatu fakta bahwa Bait Allah sudah hancur atau Yerusalem sudah dihancurkan. Kalau memang itu sudah dihancurkan, kalau memang ini ditulis setelah tahun 70. Maka ini memberikan info pada kita bahwa kemungkinan besar ini dituliskan sebelum tahun 70, sebelum Bait Allah dihancurkan, sebelum Yerusalem dihancurkan. Dan terlebih lagi sebelum tahun 64, sebelum penganiayaan besar terjadi di kota Roma oleh Nero.
kemungkinan saudara, yaitu setelah tahun 49, di mana mereka diusir keluar, sebelum tahun 64, kemungkinan besar, waktu hampir Nero berkuasa, saudara. Atau sebelum penganiayaan Nero dilakukan. Waktu hampir penganiayaan tersebut besar terjadi. Orang-orang Kristen di Roma sudah merasakan akan ada penganiayaan besar. Orang Kristen di Roma sudah tahu bahwa Nero ini bukanlah seorang yang lunak hatinya. Mereka sudah tahu bahwa Nero ini adalah orang yang sudah terus-menerus mengumpulkan benci terhadap orang-orang Kristen. Nero ini adalah suatu orang yang kaisarnya akan membawa masalah aniaya besar. Maka daripada itu, saudara, tidak heran dalam Ibrani pasal 6, penulis Ibrani mengatakan, jangan sampai murtad. Walaupun ada penganiayaan besar tersebut, janganlah engkau sampai murtad. Pertanyaan terakhir adalah siapa yang menuliskan kitab Ibrani ini, saudara? Dituliskan dalam kitab Ibrani, tidak ada satu kata pun yang menuliskan siapa, yang mengatakan siapa penulisnya. Tapi orang-orang secara tradisional sudah pernah mengatakan bahwa Paulus yang menuliskan kitab ini. Khususnya gereja-gereja di timur, kemudian disusul oleh gereja-gereja di barat, mengatakan bahwa secara tradition Paulus yang menuliskan kitab ini. Karena ada beberapa hal yang mirip, teologinya juga mirip dengan Paulus, khususnya dalam Ibrani pasal 10 ketika berkata mengenai joy in the midst of suffering. Sukacita di tengah semua penderitaan. Itu sangat mirip sekali dengan teologi daripada Paulus. Ibrani pasal 13 ayat 23, akhir kitab Ibrani kalau sudah lihat, Ibrani pasal 13 ayat 23. Di sana dikatakan ada nama Timotius disebutkan di sana. Dan Timotius adalah seorang yang sangat dekat sekali dengan Paulus. Yaitu murid didik daripada Paulus itu sendiri, protege daripada Paulus. Maka ada orang yang mengatakan bahwa ini kemungkinan besar adalah Paulus yang menuliskan, tapi tidak pernah dikatakan bahwa Paulus menuliskan. Dan sangat aneh sekali kalau Paulus menuliskan, karena biasanya Paulus kalau tulis selalu katakan dari Paulus kepada siapa, itu selalu ada. Saudara. Tapi di sini tidak ada. Saudara, Clement daripada Alexandria, Bapak Gereja Clement, abad yang kedua, Origen abad yang ketiga juga mengatribusikan kitab ini kepada Paulus. Walaupun mereka juga tidak sure, belum tentu Paulus, tapi orang yang mungkin dekat dengan Paulus. Clement misalnya mengatakan bahwa Paulus menuliskan kitab ini dalam bahasa Ibrani, tapi akhirnya Lukas yang menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani, saudara. Karena kalau kita bandingkan style penulisan daripada kitab ini dengan kitab Paulus yang lainnya itu demikian berbeda. Saudara, Origen mengatakan kita tidak akan pernah tahu siapa yang menuliskan kitab ini. Walaupun dia suggestionnya dia adalah Paulus yang menuliskan, dia pada akhirnya mengatakan hanya Tuhan yang tahu. Sayangnya saudara, di dalam King James Version, kalau saudara memiliki Alkitab King James Version, di sana judul daripada Alkitab ini karena meneruskan tradisi daripada Eastern, gereja-gereja timur, lalu gereja-gereja barat dan khususnya Katolik, dituliskan bahwa kitab Ibrani adalah the epistle, surat daripada Paulus, Rasul Paulus kepada orang-orang Ibrani. Nah, ini sangat sayang sekali saudara. Sehingga di dalam King James Version, penulisan kitab Ibrani ini masih diatribusikan kepada Paulus. Saya percaya jarang sekali anti-scholars pada zaman ini, yaitu orang-orang yang mempelajari kitab perjanjian baru, orang-orang ahli yang akan mengatakan bahwa Pauluslah penulis kitab ini. Ada beberapa hal saudara, yang membedakan. Karena style secara luar, secara kerangka penulisan daripada kitab Ibrani, kalau dibandingkan dengan surat-surat Paulus, itu demikian berbeda. Itu stylenya sudah demikian berbeda. Bukan hanya itu saja, saudara. Sekali lagi, saudara, penulis daripada kitab Ibrani tidak menyatakan siapa dia. Itu sangat berbeda sekali dengan penulisan daripada Paulus yang selalu introduce himself. Yang ketiga, saudara, kalau saudara perhatikan bahasa daripada kitab Ibrani, tadi saya sudah mention, itu sangat-sangat luar biasa indahnya, bahasa Grekanya. Itu lain sekali dengan bahasa daripada Paulus. Yang menuliskan kitab Ibrani adalah seorang yang sangat-sangat pandai. Orang yang mungkin memiliki gaya bahasa yang sangat tinggi sekali, saudara. Bahkan ketika dianalisa, saudara, ada 150 kata bahasa Yunani di dalam kitab Ibrani ini yang tidak ada di dalam semua perjanjian baru. 150 kata dalam kitab Ibrani ini yang tidak ada di luar kitab Ibrani. Saking uniknya penulis Ibrani ini. Bahkan di antara 150 kata tersebut ada 10 kata dalam kitab Ibrani ini yang tidak ada di luar daripada perjanjian baru. Maksudnya adalah semua tulisan orang-orang Greka
semua tulisan yang pernah dikumpulkan dalam bahasa Greka, ada 10 kata dalam kitab Ibrani yang tidak ada daripada mereka. Luar biasa, saudara. Vocabulary demikian tinggi. Maka ini kemungkinan besar orang sudah tahu ini bukan Paulus. Karena ini tidak terulang kata-kata tersebut, 150 vocabularies yang tidak terulang dalam surat-surat Paulus lainnya. Terutama, saudara, kalau kita coba buka Ibrani pasal 2 ayat yang ketiga, ini menjadi satu hal yang sangat kunci sekali. Kunci bahwa ini bukan Paulus yang menuliskan. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Maksudnya, saudara, dalam bahasa Inggrisnya adalah dia yang menuliskan kitabnya adalah dia yang bukan mendengarkan mengenai Tuhan, itu melihat langsung, sudah pasti bukan. Dia adalah mendengarkan daripada orang yang pernah mendengarkan. Kemungkinan besar orang itu mungkin mendengarkan daripada Kristus, lalu menceritakan hal ini kepada dia, dan dia mendengarkan dari orang yang mendengarkan langsung daripada Kristus. Atau kemungkinan yang lebih lagi, ada orang yang mendengarkan daripada Kristus, mengkhotbahkan oleh Kristus. Orang lain mendengarkan daripada cerita ini, melalui orang yang sudah pernah mendengarkan langsung daripada Kristus, lalu menceritakan kepada penulis Ibrani. Jadi ada suatu gap. Dia bukanlah orang yang langsung mendengarkan first hand source, tapi dari second hand source, saudara. Saudara, kalau saudara tahu penulisan daripada Paulus itu demikian ngotot, saudara, mengatakan bahwa dia, walaupun bukan satu daripada 12 rasul mula-mula, 12 murid dari Tuhan Yesus, dia tetap adalah rasul. Bahkan saudara, kalau saudara baca dalam Galatia pasal 1 ayat 12, Galatia pasal 1 ayat 12, Rasul Paulus mengatakan, karena aku bukan menerima Injil, menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus langsung. Saudara. Yesus Kristus berbicara langsung kepada dia. Itu Paulus katakan, itulah yang membuat dia memiliki keabsahan dalam kerasulan dia. Ini menjadi hal yang penting. Sudah pasti sangat aneh sekali kalau Paulus yang menuliskan hal ini, lalu Paulus katakan, saya mendengar daripada orang lain yang pernah mendengarkan mengenai Kristus. Tidak mungkin, saudara. Paulus katakan, dia ngotot mengatakan bahwa dia mendengarkan langsung dari Kristus itu sendiri, bukan daripada orang lain yang mengajarkannya. Jadi kemungkinan besar sudah bukan daripada Paulus di sini. Maka saudara, dengan semua background informasi macam demikian, mari kita perhatikan ayat yang pertama. Semua background informasi ini sangat penting. Itu akan mendasari semua pembahasan kita dalam kitab Ibrani ini. Ayat yang pertama langsung bicara suatu hal yang sangat penting. Dan ini sangat penting untuk kita pada zaman ini. Sebagaimana ini penting bagi mereka di zaman itu. Itu ayat yang pertama. Tuhan berbicara. God speaks. Surah Alkitab, dalam kitab Ibrani bukan hanya mengatakan Tuhan itu ada. Itu jadi bukan suatu perdebatan teologis, filosofis. Tapi lebih daripada Tuhan itu ada. Tuhan itu berbicara. Ini suatu hal yang sangat indah. Di tengah segala kesulitan hidup kita, dengan segala hal yang harus kita alami hari demi hari, mengetahui bahwa Tuhan itu ada, tidak lebih penting daripada Tuhan yang ada itu berbicara. Tuhan berbicara. God speaks. Saudara, kita hidup di suatu zaman di mana banyak kita harus mendengarkan suara-suara yang ada di sekitar kita. Mungkin pagi hari, bukan suara Tuhan yang kita dengarkan, tapi suara ting-ting-ting daripada WhatsApp kita yang kita harus pay attention to. Sepanjang hari, bukan suara Tuhan yang kita dengarkan, tapi entertainment di TV, entertainment dalam sosmed, entertainment di Facebook kita, di Instagram kita. Suara-suara demikian bising yang terus memasuki pikiran kita, bukan suara Tuhan. Dalam hidup zaman modern ini, saudara, saya percaya problem kita itu bukan problem kita dianiaya. Problem kita jauh daripada mendengarkan suara Tuhan. Apa yang kita dengarkan setiap hari? Apa yang harus kita lalui setiap hari? Otoritas suara siapakah yang kita dengarkan? Dalam zaman yang modern ini, saudara, ada yang mengatakan bahwa sains itu adalah orang memiliki otoritas yang paling utama. Karena sains itu memiliki kelebihan-kelebihan. Sains bisa memprediksi dengan tepat melalui rumus-rumus yang kita masukkan, kita meneliti, kita bisa tahu berapa tahun dari sekarang, berapa ratus juta detik daripada sekarang, maka planet ini akan ada di dalam posisi apa dibandingkan dengan relasi dengan posisi daripada matahari dengan planet yang lainnya. Kita bisa menebak segala sesuatu. Sehingga kita bisa mengirimkan satelit, kita bisa mengirimkan probe ke semua jagat raya untuk akhirnya pada tahun berapa pas berpapasan dengan planet apa. Pada tahun berapa pas berpapasan dengan planet apa. Cassini, saudara.
probe yang dikirimkan sekitar tahun 1970-an, itu menjelajahi tata surya sampai 20-30 tahun, dan pada saat yang tepat, pada hari yang tepat, dia pas berpapasan dengan planet apa, pas berpapasan dengan planet untuk menyelidiki planet tersebut. Itu sudah dihitung 20-30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Luar biasa. Sains memberikan pada kita kemungkinan kita bisa memberikan jawaban secara akurat. Maka banyak orang yang mengatakan bahwa sainslah itu yang memberikan absolute say in everything epistemological. Dalam semua hal pengetahuan manusia, ilmu pengetahuan, sains melalui metode ilmiahnya, itu yang paling berbicara kuat. Zaman kita zaman yang dipengaruhi dengan suara-suara semacam demikian. Belum lama dari beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya berbicara dengan seorang anak muda yang brilian. Dia adalah seorang muda yang pintar. Sayangnya, dia merasa diri pintar. Itu yang paling sayang. Dia seorang anak muda yang saya rasa sangat pintar sekali. Dan dia sedang mencari sekolah-sekolah di luar negeri, ini dan itu. Lalu dia kasih tahu, saya tanya, kamu mau sekolah apa? Dia kasih daftar sekolah ini di Amerika. Lalu saya tanya, kamu belum consider, apakah kamu ada consideration masuk sekolah Kristen? Kalau mau mencari ilmu, kalau mau mengasah ilmu, saya katakan S2, S3 lebih cocok. Toh saya percaya kamu juga akan berhenti di dalam S1. Kamu akan terus S2 dan S3. Apakah kamu sudah coba consider, paling sedikit masuk sekolah Kristen S1. Lalu dia agak nyimir, saudara, atau agak dari sudut pandang muka dia, saya tahu dia agak menghina kekristenan. Dia agak menghina sekolah-sekolah Kristen. Dia merasa bahwa dia harus masuk sekolah-sekolah sekuler lebih penting. Kekhawatiran saya, bukan dia tidak bisa masuk sekolah-sekolah hebat tersebut. Kekhawatiran saya adalah iman dia belum cukup kuat. Mungkin secara teologis dia mengerti banyak, tapi dia belum menghidupi teologi dia. Cilakalah orang Kristen kalau kita pintar secara teologi, dia belum bisa menghidupi teologi yang kita imani tersebut. So, saya khawatir dengan orang muda itu, saya pikir saya ajak, consider, saya katakan di Calvin College, itu cukup baik dalam engineering. Saudara consider Calvin College dengan liberal arts-nya dan lain sebagainya, itu membuka wawasan kamu. Lalu saudara dia mungkin tidak mau suka berbicara dengan saya lebih banyak lagi, lalu dia berpisah dengan saya. Saudara. Tapi di sini, saudara, di sini, zaman ini, banyak sekali kita mendapatkan otoritas daripada suara-suara lain, tapi bukan daripada Alkitab. Bukan daripada firman Tuhan. Mungkin kita pikir sains lah yang memegang otoritas. Mungkin kita pikir kita sendirilah yang harus pegang otoritas. Kita pikir society lah yang pegang otoritas. Tanpa kita pernah pikir Tuhan berbicara di setiap zaman. Itulah problem daripada banyak orang Kristen. Saudara, Tuhan yang ada, the God that exists is the one that speaks. Itu satu hal yang sangat penting sekali. Saudara. Tuhan yang ada adalah Tuhan juga yang berbicara. Kalau kita tahu bahwa Tuhan berbicara, maka satu hal yang harus kita ketahui. Siapapun yang berbicara, orang itu adalah orang personal, pribadi yang personal. Kita bukan memiliki Tuhan yang impersonal, kita bukan memiliki Tuhan yang mungkin pribadi yang tidak mau lagi berhubungan dengan kita. Surat zaman di mana surat Ibrani dituliskan, ada 2 filsafat besar yang ada di zaman kekristenan awal-awal, yaitu Epikurianisme dan Stoicisme. Epikuros dan Stoa, saudara, ajaran Epikuros, filsafat Epikuros dan Stoa. Saudara, Epikuros mengajarkan suatu hal, yaitu Tuhan itu ada, tapi Tuhan sudah tidak mau campur dengan urusan kita sehari-hari. Tuhan itu ada, tapi Tuhan adalah Tuhan yang jauh di sana, tidak ada hubungan dengan kita sehari-hari. Sehingga apa yang terjadi dalam hidup ini adalah masalah mengenai suatu orang Epikuros adalah orang materialisme karena hal ini, saudara, yaitu mereka mengatakan bahwa hanya materi yang penting. Tabrakan materi dengan satu dengan yang lainnya, itulah yang menentukan sejarah daripada seluruh alam semesta. Materi satu, tabrakan materi yang lain, evolve jadi materi yang lain dan seterusnya, itulah yang menentukan sejarah dari seluruh alam semesta. Maka saudara, orang-orang Epikuros itu mirip seperti orang-orang yang berpikiran saintis pada saat ini. Yaitu bukan Tuhan yang merencanakan segala sesuatu. Tapi natural selection. Yaitu pergerakan daripada alam itu sendiri. Partikel dengan partikel itu yang menentukan cerita dan cerita dan kesinambungan daripada semua alam semesta ini. Khususnya kehidupan sampai saat ini. Saudara. Orang Epikuros percaya Tuhan itu ada. Tapi tidak percaya Tuhan mau ikut campur dengan hal yang sepele seperti manusia ini lagi. Maka segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah masalah by chance. Kebetulan, hanya karena kebetulan saja, karena peluang probability saja semua ini terjadi. Itu mirip sekali.
orang-orang Epikuros, saudara, filsafat Epikuros banyak dihidupi di zaman ini. Seringkali orang Kristen juga tanpa sadar kita menghidupi filsafat semacam demikian. Walaupun Tuhan itu ada, tapi kita tidak menganggap itu sebagai suatu hal yang penting dalam hidup kita. Roma pasal 1 mengatakan bahwa amarah dan murka daripada Tuhan itu datang pada manusia yang walaupun mengetahui bahwa dia itu ada, tapi tidak memperlakukan dia sebagai Tuhan, tidak memberi terima kasih kepada dia. Banyak daripada kita, kalau kita harus pikirkan sehari demi sehari, kita menjalani hidup ini seperti orang ateis praktis, yang percaya Tuhan itu ada. Nothing to do with me, and I have nothing to do with him. Itu orang Epikuros. Tipe orang filsafat yang kedua adalah Stoicism. Stoicism bukan percaya bahwa Tuhan itu adalah suatu pribadi, tapi Tuhan itu adalah alam. Universe is God, God is universe, panteisme. Maka di sini saudara, dalam kondisi macam demikian, orang-orang Stoik, mereka menganggap bahwa tujuan hidup yang paling tinggi adalah mencari harmoni, kebahagiaan hidup. Banyak orang juga menghidupi filsafat semacam demikian dalam zaman modern. Yang paling penting adalah pokoknya harmoni satu dengan yang lainnya, harmoni antara diriku dengan alam, pokoknya harmoni, orang-orang New Age. Maka di sini orang-orang Stoa tidak pernah perasaannya itu terlalu diganggu-gugat. Kejadian apapun terjadi dalam hidup dia, sekelilingnya pun terjadi yang masalah yang paling berat sekalipun, dia tetap tenang. Yang penting harmoni with nature. Kalau nature memang harus ada gempa bumi, nature mungkin karena nature sudah akhirnya orang itu harus meninggal, orang tuaku harus meninggal. Tidak perlu merasa sedih atau bahagia, tidak perlu. Saudara. Dapat lotre berapa juta dolar pun tenang. Saudara, orang stoik, saudara. Mereka merasa bahwa mereka memiliki moral yang sangat tinggi, berbeda dengan orang-orang lainnya. Ada yang orang-orang yang harus menangis, senang, gembira, mereka masih sangat terpengaruhi oleh kondisi sekitar mereka. Tapi orang Stoa mengatakan tidak. Salah satu daripada emperor daripada Roma pada abad ketiga itu adalah Marcus Aurelius. Dia adalah filosofer dan juga seorang emperor. Dia adalah seorang yang akhirnya merasakan diri memiliki moral yang demikian tinggi. And yet, saudara, waktu pemerintahan dia, orang Kristen banyak yang dianiaya, but dia tidak merasakan apapun. Saudara, dalam kondisi macam demikian, saudara, the Bible mengatakan dari awal sampai akhir, Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh di sana, Tuhan itu bukan Tuhan yang sama dengan alam. Tuhan itu berbeda dengan alam, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tapi Tuhan yang menciptakan segala sesuatu itu bukan Tuhan yang jauh di sana. Dia yang terus menerus ada involvement, ada interaksi di dalam dunia ini dengan ciptaannya. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka Tuhan masuk dalam Taman Eden. Dan dia berbicara dan akan menyediakan keselamatan bagi Adam dan Hawa. Saudara bisa melihat juga bagaimana itu Abraham, dalam kelemahan dia, Tuhan turun berbicara dengan dia. God speaks. Tuhan bagaimana dengan Musa? Tuhan berbicara dengan Musa. Memanggil dia untuk menjadi jawaban bagi umat Tuhan sudah berteriak minta pembebasan daripada Tuhan. Tuhan mendengarkan doa dia. Berbicara pada Musa, membawa Musa untuk membawa orang Israel keluar. Bagaimana dengan hakim-hakim, saudara? Di sana ada kisah di bagaimana orang-orang anak-anak Tuhan demikian setiap kali melawan Tuhan, lalu Tuhan jatuhkan hukuman. Mereka berteriak kepada Tuhan, minta pengampunan, minta deliverance daripada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, kirimkan hakim-hakim untuk berbicara pada mereka, membebaskan mereka. Bagaimana dengan akhirnya di titik klimaks, Tuhan interact with the course of human history dengan mengirimkan anaknya, Yesus Kristus, masuk dalam dunia. Tuhan adalah Tuhan yang terus-menerus ada interaksi dengan dunia ciptaan. Bahkan berbicara pada kita semua. Maka di sini saudara, sekali lagi kita belajar. Tuhan adalah Tuhan yang berbicara dan di sini dikatakan, saudara baca Alkitab saudara, Tuhan berbicara berulang kali, in many times, dan di dalam pelbagai cara, in many ways, Tuhan berbicara. Saya mau akhiri, saudara, khotbah pada hari ini dengan membandingkan dua cara Tuhan berbicara. Ini penting, semua orang reform harus mengerti kedua hal ini. Tuhan berbicara itu bisa secara verbal, tapi Tuhan juga bisa berbicara melalui alam. Tuhan bicara melalui alam itu namanya general revelation.
di mana semua orang bisa mendapatkan sesuatu, yaitu wahyu Tuhan mengenai dirinya. Saudara, misalnya, saudara jangan pikirkan bahwa Alkitab itu diperlukan untuk orang mengenal Tuhan. Tidak, saudara. Orang bisa mengenal Tuhan di luar Alkitab. Coba kita buka beberapa pasal yang kita mungkin kenal dengan baik. Mazmur, saudara. Mazmur pasal 19 yang kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dari langit, dari cakrawala, saudara sudah mengerti ada something greater than ourselves. Ada suatu pribadi yang lebih besar pada diri kita, di mana langit itu menceritakan mengenai kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan mengenai pekerjaan tangannya. Gak mungkin ada orang yang melihat alam semesta, lalu merasakan, mengambil kesimpulan Allah itu tidak ada. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada seorang yang dilahirkan ateis. Ateis adalah suatu perlawanan secara aktif kepada Tuhan. Secara conscious, kita sedang melawan kepada Tuhan. Itulah ateis, saudara. Rekod yang kedua yang bisa kita baca, saudara, itu Kisah Rasul. Coba kita buka Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-17. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit, dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu, yang memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesianya translation masih kurang sempurna. Bahasa aslinya dalam bahasa Inggrisnya katakan bahwa yet he did not live himself without a witness about himself. Gak mungkin Tuhan setelah menciptakan alam semesta lalu meninggalkan semesta tanpa alam semesta itu menyaksikan mengenai Tuhan. Gak mungkin. Semua kebajikan yang kita terima dalam hidup kita, semua yang kita terima dalam hidup kita, kita harus mengetahui satu hal, itu bukan karena kita. Itu karena Tuhan yang memberikan berbagai hal baik dalam hidup kita. Saudara, sekali lagi, yet he did not live himself without a witness. Dia tidak membiarkan dirinya itu tidak ada yang menyaksikan. Alam semesta yang diciptakan menyaksikan mengenai dia. Yang terakhir, saudara, ini secara singkat saja kita buka Roma. Roma pasal 1 ayat 18 sampai ayat 20 itu demikian luar biasa pentingnya. Itu menyatakan bahwa orang bisa mengenal siapa Tuhan, adakah Tuhan, natur Tuhan, tidak perlu melalui Alkitab, tapi melalui ciptaan. Roma pasal 1 ayat 18, 19, 20. Saya bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, itu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Bahwa Tuhan itu ada. Bukan cuma Tuhan ada, natur Tuhan. Bahkan hal yang tidak nampak daripadanya. Kekuatan yang ilahi. Dan divinitinya dia, saudara, keilahiannya. Itu nampak kepada pikiran dari dunia yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Sehingga, saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa berdalih. Maka daripada itu, ayat 18 katakan murka Allah nyata, dinyatakan daripada surga, semua orang yang sudah menindas kebenaran dengan kelaliman. Itu sudah tahu Tuhan itu ada, tapi mereka mengatakan tidak ada. Sudah tahu natur Tuhan semacam apa. Mereka menyembah ilah-ilah yang lain, saudara. Maka murka Tuhan nyata bagi mereka. Saudara, apa yang bisa diketahui tentang Allah jelas. Tidak perlu ada firman Tuhan. Tidak perlu Tuhan berbicara satu kata pun. Alam semesta menceritakan siapa Tuhan tersebut. Bahkan hal-hal yang tidak nampak daripadanya. Itu diketahui daripada alam semesta ini. Lalu untuk apa Tuhan harus berbicara? Saudara, Tuhan berbicara bukan karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Tuhan berbicara pada manusia bukan karena manusia sudah jatuh dalam dosa sehingga sekarang sudah tidak bisa melihat alam semesta mengenal Tuhan. Tidak. Setelah manusia jatuh dalam dosa, alam semesta tetap berbicara secara clear jelas mengenai Tuhan. Tapi manusia semakin menekan, mengatakan tidak. Agama, demikian banyak agama ada di muka bumi. Itu bukan karena manusia tidak tahu bagaimana mengenal Tuhan yang benar. Karena sekarang alam sudah kabur. Alam semesta sudah kabur, tidak bisa menceritakan Tuhan yang benar. Agama, demikian banyak agama ada di muka bumi. Itu karena mereka menindas kebenaran daripada pernyataan Allah dalam wahyu umum ini. Mereka mau membuat Allah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itulah lahirnya agama. Soalnya kalau Tuhan sudah bisa jelas dilihat daripada alam, mengapa masih harus Tuhan berbicara? Sekali lagi, bukan karena manusia sudah berdosa, bukan. Bahkan sebelum Adam jatuh dalam dosa,
Tuhan berbicara kepada Adam. Kejadian, coba kita buka. Kejadian pasal yang kedua, saudara. Saya baca 15, saudara sekalian baca 16 dan 17. Ini saudara harus kenal, ini mengenai the covenant of works, the covenant of life, yang dikenal dalam bahasa reform, orang teologi reform, covenant of life. 15 saya baca, saudara 16, 17 saudara baca. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. 16. Sebelum Adam berdosa, Tuhan sudah berbicara. Mengapa? Karena sejelas-jelasnya alam menceritakan mengenai Tuhan, ada satu hal yang tidak mungkin diceritakan oleh alam mengenai Allah, yaitu kehendak Allah. Kehendak Allah tidak bisa kita dapatkan dari alam. Kehendak Allah adalah suatu hal yang Allah harus kasih tahu, dia harus berbicara kepada kita. Maka saudara, kalau Adam ditaruh dalam Taman Eden, kalau Tuhan tidak berbicara, dia bisa tahu banyak mengenai Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat, yang memiliki suatu eternity dalam dirinya sendiri. Bahwa dia adalah Tuhan yang demikian besar. Divinity, dia bisa mengetahui semua hal itu. Semua langit menceritakan mengenai keberadaan Tuhan. Cakrawala menceritakan mengenai pekerjaan tangannya. Dia akan mengaminkan hal itu. So what? Tapi apa yang akan terjadi? Kalau Tuhan tidak berbicara, dia tidak akan tahu apa kehendak Tuhan atas dirinya. Pohon buah daripada pohon ini tidak boleh kau makan buahnya. Pada hari kau makan, engkau akan mati. Saudara, bersyukurlah pada Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya menyatakan diri melalui alam semesta, tapi Tuhan yang menyatakan kehendak dia melalui apa yang dia katakan. God speaks His will kepada umat-umat Allah. Saudara. Maka di sini, saudara, maka ada 3 hal. Saya akan tutup 3 hal secara cepat, saudara. Yaitu yang pertama, saudara, mengapa berbagai macam cara, berbagai macam waktu? Karena satu alasan, yang pertama, manusia yang sudah berdosa itu harus mati. Maka firman Tuhan tidak mungkin hanya bisa diberikan melalui satu orang saja. Bagai macam prophet, nabi-nabi berbicara, itu karena mereka satu demi satu mati. Setiap zaman perlu nabi-nabi Tuhan. Tapi berbeda dengan Yesus Kristus. Dia mati tapi bangkit dan selamanya tidak perlu mati lagi. Oleh karena itu Tuhan hanya perlu pada zaman akhir berbicara melalui anaknya saja. Tidak ada pengganti yang lain. Supremasi daripada Kristus. Karena Kristus bukanlah manusia yang mati dan selama-lamanya mati. Dia mati, bangkit dan selama-lamanya hidup. Ini mengapa pada zaman akhir Tuhan berbicara hanya cukup melalui anaknya saja. Yang kedua, Tuhan berbicara melalui begitu banyak nabi-nabi dan pada akhirnya berbicara kepada melalui Kristus. Menunjukkan bahwa wahyu Allah itu progresif, saudara. Tuhan tidak langsung berbicara, langsung memberikan finalitas Kristus. Tapi Tuhan berbicara dulu melalui orang yang berbeda-berbeda. Dan pada akhirnya finalitas tersebut baru diberikan, yaitu melalui Kristus Yesus. Ada progressive revelation. Ntar kita akan pelajari hal ini melalui minggu-minggu berikutnya. Yang terakhir, ini suatu warning bagi kita semua. Kalau Tuhan sudah berbicara dan kita sudah mendengarkan suara Tuhan, maka saudara, itu adalah Tuhan akan menuntut kita lebih daripada mereka yang tidak mendengarkan suara Tuhan. Saya katakan sekali lagi, kalau kita sudah mendengarkan suara Tuhan, baik itu melalui Alkitab, baik itu melalui pemberitaan firman Tuhan, atau melalui apapun yang kita bisa dapatkan dalam dunia modern ini, maka kita akan dituntut lebih daripada mereka yang tidak mendengarkan hal tersebut. Mengapa saya katakan demikian? Dalam Roma pasal 2 ayat 12, kalau saya buka, Roma pasal 2 ayat 12, di sana Paulus membandingkan antara orang Yahudi yang mengagung-agungkan bahwa mereka memiliki kitab Taurat dengan orang-orang Gentiles yang tidak memiliki kitab Taurat. Paulus katakan, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan dihakimi tanpa hukum Taurat. Semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Semua yang kita dengarkan daripada Tuhan, firman Tuhan yang kita baca, itu akan menghakimi kita suatu hari. Kalau kita berdosa, ketika kita sudah memiliki akses terhadap firman Tuhan tersebut, kita ditegur oleh Tuhan, tapi kita terus-menerus mengabaikan teguran Tuhan.
Ketika hati kita diketuk untuk bertobat, tapi kita mengabaikan suara Tuhan, maka jangan lupa pada akhirnya kita akan dihakimi lebih daripada mereka yang belum mendengarkan suara Tuhan tersebut. Dengan suara Tuhan tersebut, dengan apa yang kita dengar, dengan Alkitab yang dalam tangan kita akan dihakimi. Mengapa? Karena Tuhan sudah berbicara. Sudah berbicara pada kita. Suatu hal yang indah, suatu hal yang juga menakutkan, bahwa Tuhan sudah berbicara. Kiranya Tuhan diberkati. Pada minggu-minggu yang akan datang, kita akan terus-menerus mempelajari kitab Ibrani. Ini adalah suatu kelas yang penting. Ini bagi saya bukan cuma pragmatik. Mimbar bukan hanya memberitakan berita-berita yang pragmatis. Mimbar perlu memberitakan, memperlengkapi orang-orang kudus Allah dengan doktrin-doktrin yang akan mempersiapkan mereka masuk dalam hidup mereka sehari-hari. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan, bahwa kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan berbicara kepada kami ya Tuhan. Suatu hal yang luar biasa yang kami dapatkan karena Tuhan mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam dosa-dosa kami. Di dalam waktu kami masih berdosa pun Engkau sudah menyediakan. Baik itu nabi-nabi sebelum Tuhan Yesus datang. Melalui kitab-kitab suci perjanjian lama. Maupun juga melalui Kristus dan pernyataan Kristus yang akhirnya dituliskan dalam perjanjian baru ya Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur untuk semua pernyataan Tuhan. Bahwa Engkau sudah berbicara kepada kami ya Tuhan. Oh Tuhan, ajar kami dalam hidup kami sehari-hari. Kami bukan mendengarkan suara daripada dunia ini. Atau kami mendengarkan hiruk pikuk daripada dunia dan apa yang mereka tawarkan ya Tuhan. Tapi mata rohani kami, mata jiwa kami terus terarah, terus terpaku terhadap suara Tuhan. Sehalus dan selembut apapun suara tersebut ya Tuhan. Berbicara terus kepada kami. Tapi ingatkanlah satu hal pada kami ya Tuhan. Bahwa kami adalah orang yang harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami dengarkan ini. Bahwa ketika Tuhan berbicara, ada karunia Tuhan, tapi juga ada suatu tuntutan Tuhan yang akan Tuhan tuntut lebih daripada kami semua ya Tuhan. Berbicara kepada anggota gereja Karawaci tempat ini. Kami siap untuk dididik. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami siap untuk mendengar suara Tuhan. Berbicara kepada kami. Dan jadikanlah hidup kami, hidup yang bergantung kepada setiap firman Tuhan. Setiap perkataan yang keluar daripada mulut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah minggu-minggu yang akan datang, di mana hamba-Mu akan terus mengekspos Ibrani, yang surat Ibrani yang sangat penting ini. Berilah kerendah hatian pada hamba-Mu. Persiapkanlah pikiran dan hati hamba-Mu. Terlebih lagi, persiapkanlah pikiran hati anak-anak Tuhan yang mau dan rindu belajar. Kiranya domba-domba Tuhan melihat keagungan daripada gembalanya, lebih daripada segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, kami berharap. Amin.